selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kita berdoa. Pada pagi hari ini, selidikilah hati dan pikiran kami. Apakah kami mengasihi-Mu? Apakah kami mencintai-Mu? Dan apakah kami sungguh-sungguh menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami? Oh Bapa di surga, selidikilah hati dan pikiran kami. Kiranya Engkau menemukan hati yang betul-betul memuliakan Tuhan. Hidup yang betul-betul kami persembahkan untuk nama-Mu. Pagi ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Layak menderita karena Kristus. Bapak Ibu serta saudara-saudari, di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat yang ke-41 demikian bunyi firman Tuhan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Ini satu peristiwa yang terjadi ketika murid-murid Tuhan Yesus sesudah hari Pentakosta. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka punya kekuatan yang baru, semangat yang baru untuk memberitakan bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Lalu mereka dengan berani mengajar di Yerusalem, mengajar tentang kebenaran, memberitakan bahwa Yesus Kristus yang telah disalibkan itu sudah bangkit dari kematian. Dan di dalam nama Yesus ada keselamatan. Petrus dan kawan-kawannya begitu semangat memberitakan Injil. Tiba-tiba mereka dihadapkan kepada mahkamah agama. Banyak orang Yahudi yang tidak senang atas apa yang dilakukan oleh Petrus dan kawan-kawan. Kenapa mereka mengajar atas nama orang yang menjadi penyesat bagi agama Yahudi? Mereka, orang-orang Yahudi, katakan Petrus dan kawan-kawan disuruh berhenti untuk mengajar dan jangan sampai banyak pengikut yang menjadi pengikut mereka menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Lalu mereka katakan, "Kami tidak akan berhenti mengajar tentang kebenaran. Kami lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia." Lalu Petrus dan kawan-kawan karena keras dan memiliki prinsip yang hebat, pemberitaan itu sampai diberitakan kemana-mana. Akhirnya dia ditangkap oleh mahkamah agama untuk diadili. Dan Gamaliel, seorang penasehat, mengatakan kepada orang-orang Yahudi, jika dia penyesat dan bukan datang dari Tuhan, suatu hari akan sirna. Tetapi jika ajarannya itu ajaran kebenaran dan datang dari Allah, maka siapapun tidak bisa menghentikannya. Akhirnya Petrus dan kawan-kawan dilepaskan dari penjara. Bapak Ibu serta saudara-saudari, ini yang rasul-rasul itu katakan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Padahal mereka ditindas juga, dianiaya, ditekan. Tapi mereka gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Yesus menjadi teladan atas penderitaan yang terjadi. Rasul-rasul tidak takut, justru merasa bahagia, bangga bisa ikut ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Bapak Ibu serta saudara-saudari, orang-orang yang hidup dalam kebenaran ketika menghadapi penderitaan,
Dia berpikir layak menderita karena Kristus, memiliki pemahaman yang benar. Jadi jika ada orang yang menderita karena Kristus, bukan penderitaan, tapi satu kebahagiaan. Demikian juga jika saat ini kita mengalami penderitaan karena Kristus, anggaplah itu satu bagian bahwa kita layak menderita karena Kristus, dan itu menjadi satu sukacita kita. Sukacita bukan karena menerima berkat, sukacita bukan karena berkat-berkat yang datang, tapi sukacita karena kita bisa ikut ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Penderitaan yang membawa kebahagiaan dalam hidup. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melewati masa-masa yang sulit dalam hidup kita dan tetap bahagia bersama Kristus. Kita berdoa. Kami mohon pertolongan kasih dan kuasa-Mu, supaya setiap apapun yang kami hadapi, kami percaya bahwa kami turut ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Dan biarlah penderitaan itu menjadi sumber kebahagiaan dalam hidup kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.